tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian Tarhib Ramadan, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pertemuan ke-12, dan hari ini kita masuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu hari ke-8. Kita masih membahas tentang masalah surga. Ya, kita ambil daripada kitab Wasafal Jannati wan Nari min Sahih Sunnati wal Akhbar, yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahid bin Abdissalam Bali hafizahullah. Dan insyaallah ya kita akan menyelesaikan tentang pembahasan masalah surga ini mungkin hari ke-14 atau hari ke-15 daripada bulan Ramadan. Kita lanjutkan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pepohonan di surga. Jemaah dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online, yang mungkin di rumah, barakallahu fikum. Tidak lengkap sekiranya dan tidak indah sekiranya kalau di satu tempat, misalkan taman, itu tanpa pepohonan. Maka demikian juga di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala ya telah menyiapkan bahwasanya di dalam surga tersebut adalah terdapat pepohonan-pepohonan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, sekaligus untuk menghiasi surga. Banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bahwasanya di dalam surga tersebut terdapat pohon-pohon. Ya, bisa silakan dibuka. Ya, ini halamannya pada 28 ya, kalau terdapat di dalam kitab PDF-nya. Al-Faslu Tsalits Asyara, yaitu Al-Faslu Ats-Tsalits Asyara, yaitu fasal ke-13 tentang masalah pohon di surga. Maka penulis berkata, beliau membawakan dalil-dalil Al-Quran. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 27 sampai dengan 32, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, kata Allah, dan siapakah golongan kanan tersebut? Fi sidrim makhdud, yang mana mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, wa talhim mandud, dan pohon pisang yang tersusun, ya, yang bersusun-susun. Jadi pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub, dan air yang mengalir terus-menerus. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, Allah telah mengkisahkan kepada kita tentang ashabul yamin, ya, tentang golongan sebelah kanan, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya golongan sebelah kanan ini kelak mereka berada di bawah pohon, ya, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan mereka juga berada di antara pohon pisang yang tersusun-susun buahnya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya di dalam surga nanti ada pohon bidara yang tidak berduri dan ada pohon pisang yang tersusun buahnya. Dan juga mereka di bawah naungan yang terbentang luas. Ya, yang namanya naungan jamaah ya tidak panas. Ya, teduh, ya, menyejukkan, mengenakkan. Ya, inilah yang akan didapatkan oleh
ashabul yamin, yaitu golongan sebelah kanan. Dan ditambah dengan apa? Air, ya, sungai yang terus mengalir. Subhanallah. Ya, air sungai yang terus mengalir dan buah-buahan yang banyak. Artinya semua buah-buahan yang ada di dunia ada juga di surga. Ya, dan apapun ya nama buah-buahannya yang ada di dunia, maka ada juga di surga. Ini menunjukkan tentang bahwasanya di surga tersebut adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu tempat yang begitu penuh dengan kenikmatan. Ya, maka dalil ini menunjukkan bahwasanya di dalam surga terdapat pepohonan-pepohonan. Kemudian dalil yang kedua adalah beliau sebutkan di dalam Al-Qur'an, itu surah Ar-Rahman ayat 46 sampai dengan ayat 47, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Ya, dan bagi siapa saja yang takut kepada Rabb-nya, ya, dan barang siapa yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, maka ada surga bagi dia. Ya, ada dua surga bagi dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ya, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang hendak engkau dustakan? Kemudian kata Allah, "Zawata afnan." Dan kedua surga itu memiliki pepohonan dan buah-buahan. Subhanallah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan bahwasanya ya di dalam surga tersebut terdapat pepohonan dan buah-buahan. Kemudian di dalam surat yang sama pada ayat yang berbeda, yaitu ayat 62 sampai dengan 64, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan." Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi kata Allah, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang hendak engkau dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Subhanallah. Jadi surga itu di antara cirinya adalah berwarna hijau. Ya, hijau tua. Yang hijau tua warnanya. Jadi mencerahkan. Ya, pemandangan melihat surga maka tidak membosankan, dan warnanya adalah warna yang kalau bahasa kita mungkin warnanya hidup, ya. Jadi agak cerah. Ya, itulah di dalam surga. Ya, dan ini adalah dalil bahwasanya di dalam surga tersebut kelihatan hijau, berarti apa? Adanya pepohonan-pepohonan yang rindang mungkin. Ya. Kemudian kembali juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di dalam surga tersebut terdapat pepohonan, yaitu di dalam Al-Qur'an surah Al-Mursalat ayat 41, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina fi dhilali wa uyun." Sungguh kata Allah, orang-orang yang bertakwa maka mereka berada dalam naungan, yaitu di dalam pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Ya, maka ini adalah tentang sumber-sumber kebahagiaan, ya, yaitu adanya sumber mata air, kemudian adanya naungan, dan ini adalah salah satu di antara kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala ya sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian jemaah, kita masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu hadis yang pertama daripada fasal ini, atau hadis yang ke-51 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati syajarah." Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga terdapat sebuah pohon. Ya, di surga terdapat sebuah pohon yang mana seseorang pengendara melintasi naungnya selama 100 tahun. Jadi luasnya lingkarannya mungkin, ya, daya lingkarannya itu memerlukan perjalanan 100 tahun. Subhanallah. Ya, namun kata Nabi, dia belum mampu melampauinya. Ya, jika kalian suka bacalah, yaitu di dalam Al-Quran dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah. Ya, yang tadi yang telah kita sebutkan di dalam Al-Quran
surah Al-Mursalat. Kemudian jemaah, dalil yang kedua atau hadis yang ke-52 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah syajarah." Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon yang dilintasi seseorang penunggang yang lihai lagi cepat selama 100 tahun, namun dia belum juga bisa melampauinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam surga tersebut terdapat pohon yang begitu besar, ya, yaitu seseorang kalaulah dia melintasinya, yaitu melakukan yang mengelilinginya, ya, dengan penunggang yang lihai, maksudnya apa? Dengan memacu kuda yang begitu cepat, maka ini memerlukan waktu 100 tahun dan itu pun belum cukup bagi dia untuk apa? Melewati tentang keluasan, ya, di dalam pohon surga tersebut. Kemudian jemaah, dalil yang berikutnya adalah dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Sidratul Muntaha, ya, seraya Nabi menyebutkan untuk melintasi naungan dahan-dahannya seseorang pengendara memerlukan waktu 100 tahun. Atau beliau bersabda, bernaung di bawah dahan-dahannya itu 100 pengendara, di dalamnya terdapat kupu-kupu emas, buahnya laksana tempayan. Jadi artinya bentuknya adalah besar, ya, dan dahan-dahannya saja besar, bisa menjadikan tempat naungan. Dan ini menunjukkan bahwasanya, ya, di dalam surga tersebut terdapat pohon-pohon di dalamnya. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia menceritakan bahwasanya batang pohon kurma di surga itu dari zamrud yang hijau. Jadi batang pohon kurma, ya, di dalam surga tersebut dari zamrud yang hijau. Mayangnya terbuat dari emas yang merah. Apa mayangnya? Pelepahnya enak. Bunganya. Nah, jadi terbuat dari emas yang agak kemerah-merahan, dan pelepahnya adalah pakaian untuk ahli surga. Jadi pelepahnya itu adalah pakaian untuk ahli surga. Darinya terbuat pakaian dan gaun mereka, dan buahnya sebesar tempayan dan timba yang warnanya lebih putih daripada susu, dan buahnya lebih manis daripada madu, lebih lunak daripada buih, dan tidak ada biji. Subhanallah. Inilah kurma yang ada di dalam surga, ya. Subhanallah jemaah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba adalah sebuah pohon di surga yang mana memerlukan perjalanan sejauh 100 tahun. Pakaian ahli surga keluar dari mayangnya." Ya. Kemudian hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pohon pun dalam surga kecuali batangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma fil jannati min syajarati", ya, tidak ada di dalam surga satu pohon pun kecuali batangnya min dahabin, yaitu apa? Batangnya dari apa? Dari emas. Ya, batangnya dari emas. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin aroma surga adalah pohon inai. Ya, jadi pemimpin aroma surga adalah pohon inai. Kalau bahasa kita apa, pohon apa namanya? Acar, ya enggak? Pernah lihat kan? Pernah. Nah, itu adalah pemimpin pohon, kata Nabi. Pemimpin aroma surga adalah pohon inai. Artinya apa jemaah? Bahwasanya nanti mengeluarkan aroma yang semerbak, yang harum. Ya enggak? Pada pertemuan pertama, ya enggak, kita sebutkan bahwasanya surga itu apa? Memiliki aroma. Ya, coba kalau kita misalkan masuk ke dalam ruangan yang ada AC-nya misalkan, lalu dikasih minyak wangi, jadi harum, masya Allah, ya enggak? Ketika kita belum sampai ke tempat tersebut, atau di depan pintunya saja sudah apa? Baunya menyebar harum. Bagaimana nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir, dan ini sebagai penutup,
Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mengatakan laqitu Ibrahim lailatu usribi. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kabarkan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya harum dan airnya menyegarkan, dan surga itu tanah-tanah kosong yang belum ada tanamannya, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Dan ini adalah zikir yang mana apabila kita membaca ini maka kita akan ditanamkan satu pohon di surga. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini adalah zikir yang telah disampaikan oleh Ibrahim alaihi salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril naik ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau mendapatkan perintah salat. Jadi salah satu keagungan salat jemaah, perintahnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau zakat, kalau puasa, kalau haji, ya, kalau amalan ibadah yang lainnya itu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi kalau salat tidak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalil bahwasanya Allah itu di mana? Di atas arsy. Allah itu di atas langit. Dan ini bantahan sebagian muslimin yang meyakini Allah itu tidak di atas dan juga tidak bertempat. Nah, ini akidahnya Asy'ariyah, ya, atau mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ini adalah akidahnya Sufiyah, sehingga salah satu di antara tokoh mereka yang bernama Ibnul Arabi, ya, jadi ada dua nama Ibnu Arabi, ya, Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi, bedanya alif lam. Ya, maka di sana ada yang pemahaman Sufi, ya, yang memiliki akidah Wahdatul Wujud, yang tingkatannya adalah dia meyakini Allah itu bersatu dengan makhluk, waliyadzubillah. Mereka berdalil pula. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran, yaitu apa? Yang artinya di mana saja kalian berada maka Allah bersama kalian. Ya, Allah bersama. Yang benar di sini Allah bersama di sini bukan zatnya Allah, tapi apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Saya kasih contoh. Misalkan coba lihat langit. Ya, kemana saja kita berada maka langit selalu apa? Bersama kita, ya kan? Apakah langit bersama dengan kita masuk dalam tubuh kita? Tidak. Ya, bersamanya langit dengan kita adalah yaitu apa? Dimanapun kita berada maka kelihatan langit. Nah, ini secara sederhana saja. Ya, ini makhluk sama makhluk. Ya, bagaimana dengan makhluk dengan Khalik? Tentu saja berbeda. Maka bersamanya Allah di sini adalah ilmunya Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Jadi bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan pada asma wa sifat jamaah. Tentang pembahasan masalah tauhid asma wa sifat. Nah, ini nanti perlu juga nanti kita belajar, ya, tentang masalah asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah ya di antara keindahan surga, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, maka Nabi bertemu dengan para nabi dan rasul, ya, pada langit, ya, setiap langit. Maka ini juga dalil bahwasanya Nabi Ibrahim di langit hidup dia. Ya, hidup. Ya, bahwasanya dia yaitu apa? Berada di langit ke-7. Ya, langit ke-6 terdapat Nabi Musa alaihi salam. Ya, maka ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj, ya, ketika Nabi Isra, ya, Mi'raj naik ke atas langit, maka Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dia berpesan menyampaikan salamnya kepada umat beliau, kepada umat Islam, dan beliau memberikan menyampaikan kabar gembira bahwasanya di dalam surga tersebut terdapat tanah-tanah yang masih kosong, maka hendaklah ditanam tanah-tanah tersebut dengan kalimat zikir kepada Allah, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, nanti kita pulang, ya, kita sambil baca ini dia di atas kendaraan kita, yaitu apa? Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Naam, demikian jemaah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah besok kita akan kembali yaitu membahas tentang makanan dan minuman ahli surga. Ya, makanan dan minuman ahli surga. Nanti setelah itu pakaian ahli surga, kemudian nanti juga permaidani di surga. Ini nanti akan kita bahas. Kemudian wanita ahli surga, ya. Kemudian berkaitan dengan seksualitas di surga. Jadi nanti di surga nanti berhubungan juga seksualitas. Ya, yaitu berhubungan. Ya, nanti disebutkan di dalam dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah surga ini. Kemudian juga tentang masalah perhiasan surga. Maka kurang lebih ada beberapa pembahasan yang mudah-mudahan dapat kita selesaikan. Nah, demikian jemaah, dan ini adalah keindahan-keindahan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya, maka begitu indah, ya begitu penuh dengan kenikmatan, maka jangan kita korbankan kenikmatan yang sedikit ini yang ada di dunia ini, yaitu jangan kita korbankan kenikmatan yang sangat banyak di surga yang tidak ada batasnya demi mendapatkan kenikmatan yang sedikit di dunia ini. Yang namanya dunia ya ndak, yaitu kenikmatannya semu. Ya, kalaupun seseorang misalkan contoh saja, dia menginginkan mendapatkan sesuatu. Contoh misalkan dia ingin mendapatkan sepeda motor yang bagus misalkan. Maka ketika dia sudah dapat, nanti dia bosan. Inilah dunia. Ya, bosan. Misalkan makanan, hendak makan apa misalkan? Maka terbatas. Ya, dia ingin misalkan makan ayam bakar misalkan. Maka mungkin habis setengah udah kenyang. Nanti dikasih lagi tidak enak lagi. Inilah dunia. Kenikmatannya, kenyamanannya, kelezatannya adalah semu yang akan hilang, yang akan memudar. Berbeda dengan di surganya Allah Subhanahu wa taala tak pernah memudar, ya kenikmatannya terus bertambah, dan ini Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.